Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah ibadah kota. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik ya. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadahnya dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias ya, dan adik-adik juga bebas berekspresi dalam mengikuti ibadahnya. Dan yang terpenting juga, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Efata. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik siap untuk menyembah Tuhan Yesus? Kakak harap adik-adik menyiapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengajak anak-anak-Mu Tuhan untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dari yang kecil sampai yang terbesar. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas-Mu Tuhan, untuk menghibur hati mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian setinggi-tingginya langit.
satu ini ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita nyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita kembali beribadah di minggu pertama di bulan kelima ini. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyertai adik-adik yang di sekolah sebentar lagi ujian ya. Jangan lupa belajar ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini adalah tentang tolong menolong seperti Tuhan Yesus menolong. Sekali lagi, tolong menolong seperti Tuhan Yesus menolong. Nah, bulan kemarin kita sudah memperingati yang namanya hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah bentuk pertolongan Tuhan kepada kita adik-adik. Tuhan mati menembus dosa-dosa kita. Dia turun dari sorga menolong kita supaya kita tidak binasa. Nah, sebentar abang akan tampilkan sebuah video. Adik-adik nanti perhatikan ya, ceritanya tentang seekor anjing dan seekor burung bangau. Tentang tolong menolong. Nah, perhatikan ya video kali ini. Adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Seru bukan? Nah, itu adalah cerita tentang seekor anjing dan seekor bangau yang saling tolong menolong. Kita bisa lihat tadi di awal, si burung bangau mengambil cacing milik dari majikan anjing tadi. Tetapi ketika si anjing itu tahu ternyata cacing itu diambil oleh burung bangau untuk memberi makan anak-anaknya, maka si anjing pun menolong dengan memberikan lebih banyak lagi cacing. Nah, tidak hanya sampai di situ.
setelah melihat pertolongan dari si anjing, kemudian burung bangau memberikan pertolongan kembali kepada si anjing tersebut dengan memberikan ikan yang begitu banyak. Nah, dari kisah ini adik-adik kita belajar kita sebagai anak Tuhan harus saling tolong menolong. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah menolong kita, yang sudah menyelamatkan kita dengan dia turun ke bumi, mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, firman Tuhan kali ini abang bacakan buat kita ya. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya menjadi anak yang saling tolong menolong, suka menolong kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, melalui firman pada pagi hari ini, adik-adik boleh belajar ternyata kita harus hidup saling tolong menolong. Nah, mulai hari ini kita harus praktekkan. Pertama-tama mungkin kepada saudara kita, adik atau kakak, kepada teman-teman, bahkan kepada orang-orang yang kita jumpai setiap hari. Kita harus menjadi anak yang saling tolong menolong. Nah, adik-adik harus lakukan itu dan adik-adik harus ingat seperti Tuhan menolong kita, demikianlah kita harus saling tolong menolong. Kiranya firman ini boleh jadi berkat buat adik-adik semua dan kita adalah anak-anak Tuhan yang saling tolong menolong. Demikian firman pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini, kembali kami boleh beribadah dan juga anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang bagaimana hidup harus saling tolong menolong. Sebagaimana Tuhan menolong kami, menyelamatkan kami dari hukuman dosa, demikian juga kami harus hidup saling tolong menolong kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini boleh jadi kekuatan dan boleh dipraktekkan di dalam kehidupan anak-anak di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akhiri ibadah kita.